Bab 402. Tujuan sebenarnya. Baiklah. Baiklah. Gadis itu mendengus dengan dingin dan langsung menuju kursi penumpang. Tidak mau duduk di belakang bersama Sean. Tuan, saya akan membantu Anda berdiri. Sopir itu menggelengkan kepalanya dan membantu Sean masuk ke dalam mobil. Baiklah, terima kasih. Setelah Sean masuk ke dalam mobil dan memberikan alamatnya pada sopir, dia duduk di kursi belakang dan memejamkan matanya. Mobil itu melaju kencang menuju rumah. Sekarang, hari sudah hampir malam dan langit di kota Riverfall perlahan berubah menjadi gelap. Taksi itu menyalakan lampunya dan terus melaju menyusuri jalan. Dan gadis itu sesekali menyeringai dan mengutarakan ketidaksenangannya. Tak lama kemudian, mobil itu sampai di jalan yang terpencil. Rumah Nora murah, jadi dianggap hampir seperti berada di pinggiran kota. Tidak jauh lagi, Sean akan sampai di rumah Nora dengan melintasi jalan setapak ini. Tempat ini sangat jauh dari jalan utama. Sopir bergumam seraya menyalakan lampu jauh mobil. Ciit! Detik berikutnya, sopir tiba-tiba mengerem dan gaya semu menyebabkan Sean dan penumpang wanita itu terdorong ke depan. Apa yang kamu lakukan? Kepala gadis itu hampir membentur bagian depan sehingga dia mengerutkan kening sambil berteriak. Sopir itu menggaruk-garuk kepalanya dan membelalakan matanya saat melihat ke arah depan. Saat dinyalakan, lampu jauhnya langsung menyorot sampai jauh. Jalan terpencil tak beraspal di depan mereka itu bahkan tidak punya lampu jalan. Pada saat itu, lampu jauh menyorot kerumunan di depan taksi dalam kegelapan. Tidak mengherankan jika ada sekelompok orang seperti itu muncul, tapi yang aneh adalah semua orang ini berdiri di tengah jalan dengan tangan disilangkan. Sopir itu terdiam selama beberapa detik. Dia memutuskan untuk menghindari kerumunan itu dan menurunkan giginya, siap untuk berbalik. Brum! Namun saat itu, tiba-tiba terdengar deru mesin mobil di belakang taksi. 3 mobil melaju bersisian langsung menghalangi jalan belakang taksi. Ada apa ini? Siapa mereka? Gadis yang duduk di kursi penumpang itu bertanya dengan gugup. Sopir yang tidak tahu apa yang sedang terjadi juga gugup. Sebenarnya, dia pernah mengalami pembajakan mobil di malam hari. Jadi, dia benar-benar sedikit khawatir sekarang. Dan Sean pun membuka matanya saat ini. Setelah melihat ke belakang dan ke depan, dia mengerutkan keningnya. Sudah ada beberapa spekulasi di benaknya. Dia hanya tidak menyangka pihak lain akan mengejarnya begitu cepat. Sekarang, simpan barang-barang berhargamu dan sembunyikan semuanya. Aku akan turun dan berbicara dengan mereka. Sopir itu mengertakkan gigi dan langsung membuka pintu. Mengapa dia tidak turun? Sebagai seorang pria, haruskah Anda membiarkan seorang gadis keluar dari mobil dan berurusan dengan geng? Gadis yang duduk di kursi penumpang itu melirik Sean dan berbicara. Dia seorang yang cacat. Untuk apa Anda membiarkannya turun dari mobil? Sopir itu mengerutkan kening dan memelototi gadis itu. Apa saya menyuruh Anda memberi dia? Orang cacat, tumpangan. Jika Anda mengambil orang normal, dia akan bisa membantu Anda. Namun sekarang, gadis itu berbicara sambil menyelipkan ponselnya ke dalam celah tempat duduknya. Hentikan! Sopir itu melambaikan tangannya dan langsung keluar dari mobil. Anda itu laki-laki. Namun, Anda butuh seseorang untuk melindungi Anda seperti seorang perempuan. Jika saya jadi Anda, saya memilih mati saja. Tepat saat si gadis mengatakan itu, dia melihat Sean perlahan membuka pintu mobil.
Dia kemudian bersandar ke mobil seraya menopang tubuhnya sendiri dan bersusah payah berjalan ke bagasi untuk mengambil kursi rodanya. Bahkan jika Anda pergi ke sana, apa yang bisa Anda lakukan? Bisakah Anda mengalahkan mereka semua? Gadis itu terdiam sebelum berbicara lagi dengan nada menghina. Sean langsung mengabaikan gadis itu dan terus bersusah payah berjalan menuju bagasi mobil. Jika pil itu belum bekerja, tidak akan mungkin dia bisa berdiri seperti ini sekarang. Apa ada yang salah, teman-teman? Kita bisa bicara baik-baik. Sopir itu mengeluarkan sekotak rokok dan berjalan maju sambil tersenyum. Di depannya berdiri sekitar 30 pemuda berbaju hitam. Dan sejumlah orang duduk di 3 mobil di belakang. Jumlah mereka hampir 40 orang. Sopir itu tidak bisa menahan detak jantungnya yang kencang. Lagi pula, sopir itu belum pernah bertemu dengan orang sebanyak ini, bahkan ketika dulu mobilnya dibajak. Plak! Pemuda di depan dengan tusuk gigi di mulutnya menjatuhkan kotak rokok di tangan sopir itu dengan satu tangan. Kamu tahu apa yang kami lakukan? Kenapa kamu tidak cepat-cepat mengeluarkan orang-orang di dalam mobil itu? Pemuda itu menoleh sedikit dan tato kalajengking di lehernya tampak sangat menakutkan. Tuan, mari kita bicara baik-baik. Saya memiliki pelanggan yang cacat hari ini dan saya sedang tidak punya banyak uang. Saya tahu aturannya. Jadi, begini saja. Semua penghasilan saya dari kerja hari ini akan saya berikan kepadamu. Tidak apa-apa, kan? Ujar sopir itu sambil berusaha mengambil dompetnya. Pergi! Turunkan semua penumpang dari taksi sekarang juga kalau kamu tahu aturannya. Pemuda itu melangkah maju sekali lagi dan menjatuhkan dompet dari tangan sopir itu. Sopir itu buru-buru berlutut dan mengambil dompetnya. Pada saat yang sama, dia menghela nafas. Tuan, mundur saja. Saya akan bicara dengan mereka. Saat itu, Sean perlahan memutar kursi rodanya dan sampai di depan kerumunan itu. Sopir itu berusaha menghentikan Sean, tapi Sean melambaikan tangannya dan menolak sopir itu. Ada apa ini? Sean perlahan bergerak maju dan menatap pemuda itu sambil bertanya. Kami kekurangan uang, jadi aku perlu meminjam sedikit darimu. Ketika pemuda itu melihat Sean, dia tertawa. Sementara itu, Sean menyipitkan matanya sambil menatap tenang pemuda itu. Apa Hawk bodoh karena mempekerjakan lebih dari 30 orang hanya untuk membajak sebuah taksi? Sean bisa menebak maksud sebenarnya dari orang-orang ini. Hawk yang mengirim kalian ke sini, kan? Sean perlahan mencondongkan tubuhnya ke depan sambil menatap pemuda itu, tersenyum. Setelah Sean mengatakan itu, Sean bisa melihat dengan jelas ekspresi pemuda itu sedikit berubah. Namun, pemuda itu menyembunyikan emosinya dengan cepat. Maka, prediksi Sean terkonfirmasi. Ini hanya karena Hawk menyimpan dendam pada Sean, jadi Hawk secara khusus menyewa seseorang untuk berurusan dengan Sean. Namun di saat yang sama, Hawk tak ingin mengekspos dirinya, jadi dia hanya melakukan aksi ini. Hentikan omong kosong ini. Keluarkan saja semua uang dan barang berharga yang ada padamu. Pemuda itu mengerutkan kening dan memarahi Sean. Oke, aku akan memberikannya padamu. Sean mengangguk dan hendak mengeluarkan dompetnya. Uang saja tidak cukup. Berani-beraninya kamu bicara padaku dengan sombong. Kamu harus dihukum. Pemuda itu menyelangkan tangannya di depan dada, tidak peduli berapa banyak uang yang sudah Sean keluarkan. Dan ketika Sean mendengarnya, gerakan mengambil uang itu perlahan berhenti. Apa kamu benar-benar cari mati? Sean bertanya sambil sedikit mencondongkan kepalanya dan menatap kerumunan itu. Luke, jangan hiraukan dia.
Cepat selesaikan misinya dan setelah itu kita pergi ke bar. Pemuda lain di belakang Luke berbicara kepada Luke dengan suara pelan. Aku ingin tahu siapa yang cari mati. Kejar dia sekarang. Kalian serang dia bersama-sama. Luke menunjuk ke arah 20 orang lebih yang berada di belakangnya. Detik berikutnya, kerumunan itu mengepung Sean. Hawk mengatakan kepada pria-pria itu bahwa Sean adalah seorang ahli seni bela diri. Itulah sebabnya Luke membawa begitu banyak orang. Apa orang cacat ini seorang psikopat? Aku yakin dia bukan seorang petarung, melainkan orang yang sombong. Gumam gadis di dalam mobil sambil mendengus dengan dingin. Pukul dia. Jatuhkan dia lebih dulu. Jatuhkan dia ke tanah dan aku akan memberinya pelajaran dengan benar. Luke, pemuda bertato kalajengking, melambaikan tangannya. Sesaat kemudian, lebih dari 20 orang pria kekar bergegas menghampiri Sean bersama-sama. Wes! Ekspresi Sean tetap tidak berubah. Dia langsung mengunci kursi roda di tempatnya. Bu! Detik berikutnya, Sean melayangkan beberapa pukulan beruntun. Tinjuan dengan kekuatan yang dahsyat langsung menjatuhkan 3 pemuda itu ke tanah. Bab 403, sangat hebat. Sialan! Adegan itu membuat sopir dan gadis di dalam mobil tercengang. PVFT? Saat ketiga pemuda itu jatuh ke tanah, yang lainnya entah mengapa menjadi bingung. Dia benar-benar seorang ahli seni bela diri. Aku akan melihat berapa banyak pria yang bisa kamu hadapi. Ayo, kita serang. Luke mendengus dingin dan memberi perintah lagi. Sekelompok pemuda itu mengangguk dan bergegas bersama-sama kembali menghampiri Sean. Sopir itu berniat membantu, tapi dia terlalu takut untuk melangkah maju. Apalagi yang ada hanya Sean dan sopir itu. Bahkan jika taksi dipenuhi dengan pria-pria kekar, tidak ada kesempatan untuk menang melawan 40 orang ini. Jadi, sopir itu harus mencari kesempatan untuk menghubungi ke 911. Sebaliknya, Sean sudah dikelilingi lebih dari 20 orang pemuda berbaju hitam. Orang-orang sering menyewa mereka untuk berurusan dengan orang lain demi uang. Karena itu, tidak peduli siapa yang dihadapi para pemuda ini, mereka akan menyerang dengan kejam dan tidak akan ada belas kasihan. Meskipun Sean adalah seorang yang cacat, mereka akan tetap memukulinya dengan kejam. Wes! Tepat pada saat itu, Sean dengan keras menahan tangannya di kursi roda, lalu seluruh tubuhnya benar-benar terbang dari kursi roda. Dengan menggunakan tangannya sebagai tumpuan, Sean mengempaskan dirinya dengan keras, secara mengejutkan melemparkan seluruh tubuhnya ke dalam lingkaran besar di kursi roda. Bu! Sean menopang tubuhnya, kaki kiri dan kanannya berputar seperti baling-baling. Tidak ada yang menyangka Sean akan membuat gerakan seperti itu. Semua orang langsung terkejut. Sebelum ada yang sempat bereaksi, kaki Sean menghantam keras wajah-wajah para pemuda itu. Bu! Terdengar suara pukulan, dan dengan ini, Sean telah menendang setidaknya 8 orang. Pada saat itu, pemuda-pemuda lain yang tidak kena tendangan di wajah tanpa sadar mundur. Karena itu, mereka terhindar dari masalah. Namun saat mereka tanpa sadar mundur, kepungan yang awalnya mereka bentuk di sekitar Sean jadi berantakan. Gunakan kesempatan ini untuk menarik kakinya dan menjatuhkannya. Luke berteriak dengan keras. Mendengar itu, beberapa pria kekar berbaju hitam segera bereaksi dan mengulurkan tangan untuk mencengkeram pergelangan kaki Sean. Namun, dengan kecepatan reaksi Sean,
bagaimana dia bisa membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sesaat kemudian, Sean mengendurkan tangannya dan tubuhnya terhempas kembali ke kursi roda. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan membanting para pemuda itu. Bu! Krak! Kekuatan Sean sangat besar saat dia melayangkan tinjunya dan melawan dua pria kekar berbaju hitam itu dengan keras hingga akhir. Namun, Sean tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dua pria kekar yang menutupi tangan mereka dan mundur, menderita luka yang sangat serius. Bahkan rupanya, salah satu pria kuat itu tulang tangannya dipatahkan langsung oleh Sean. Jadi pada saat itu, wajah pria itu menjadi pucat dan bulir-bulir keringat bermunculan di dahinya. Aduh! Sialan! Pria itu terus terengah-engah dan tangannya yang diremukan Sean gemetar tak terkendali. Dalam waktu yang sesingkat ini, Sean dengan mudah menjatuhkan lebih dari 10 orang. Sean, sebaliknya, tidak terluka sama sekali. Para pemuda itu bahkan tidak menyentuh pakaiannya. Luke, sopir, dan gadis yang duduk di kursi penumpang langsung mematung. Ya, ampun! Bukankah dia hanya seorang yang cacat? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Gadis itu menggumam, tidak percaya dengan apa yang dia lihat di hadapannya. Bukankah ini jenis adegan perkelahian yang hanya muncul di acara-acara TV? Gadis itu tidak percaya dia bisa menyaksikan adegan itu di dunia nyata. Luke, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pemuda kebingungan selama beberapa detik sebelum menatap Luke dan bertanya. Persetan! Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ambil senjata dan lawan dia. Atas perintah Luke, 20 pria yang tersisa berbalik dan bergegas menuju ke mobil. Kemudian, mereka membuka bagasi dan mengeluarkan pipa baja. Pipa baja itu panjangnya lebih dari 91 cm dan berada di bawah lampu mobil. Luke, yang juga sudah mengambil pipa baja, mengguncangkannya 2 kali ketika berjalan langsung ke arah Sean. Dasar bajingan! Aku benar-benar tidak percaya kita semua tidak bisa mengalahkan orang cacat sepertimu. Kejar dia sekarang! Kali ini, Luke sendiri yang memimpin pasukannya dan semuanya serempak berlari bersama dengan cepat ke arah Sean. Lebih dari 20 pipa baja diangkat ke udara secara serempak. Suasana menjadi tegang saat kerumunan itu menyerbu bersama. Sementara itu, sang sopir sangat terintimidasi hingga tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Bahkan gadis yang berada agak jauh dari tempat perkelahian tidak bisa menahan diri untuk tidak membelalakan matanya karena terkejut. Jantungnya bahkan sudah berdegup kencang. Wesh! Lebih dari 20 pipa baja yang berayun serampangan menebas dengan kejam. Bab 404, terkejut. Pupil mata Sean menyempit saat dia dengan seketika melepaskan rem kursi roda sebelum memutar pelek roda ke arah belakang. Brak! Kursi roda itu berputar cepat dan langsung menghantam kaki seorang pemuda. Kaki pemuda itu kesakitan. Dia sedikit tergoncang dan hampir kehilangan keseimbangannya. Sean mengulurkan tangan dan langsung mencengkram pipa baja di tangan pemuda itu. Kemudian, Sean mengerahkan kekuatan yang besar dan langsung merebut pipa baja dari pemuda itu. Sialan! Seluruh prosesnya begitu mulus, sehingga pemuda itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum Sean mengambil senjatanya. Wash! Sesaat kemudian, Sean mengayunkan pipa baja ke arah depan dengan keras. Ayunannya sangat cepat hingga menciptakan pusaran angin. Bu! Klang! Klang! Bu! Pipa baja itu berbenturan dengan pipa baja lainnya, menimbulkan suara benturan.
Bahkan ada 2 percikan api yang meledak akibat kuatnya hantaman. Suara benturan terus-menerus terdengar seolah-olah Sean sedang menggedor-gedor pagar tangga dengan sebatang besi. Sialan! Apa-apaan ini? Aduh! Tanganku! Detik berikutnya, ke-20 pemuda itu serempak mundur beberapa langkah dan terkejut. Tangan Luke juga gemetar saat ini. Ketika Luke bertabrakan dengan Sean barusan, Luke hanya merasa seolah-olah dia menabrak pelat baja padat. Hentakan yang besar dari pipa baja itu membuat tangannya terluka sangat parah. Pipa baja yang dipegangnya hampir jatuh juga. Yang lain juga merasa tidak senang, masing-masing menutupi pergelangan tangan mereka. Pada saat yang sama, wajah mereka menjadi pucat. Semuanya terkejut saat menatap Sean. Sean memandangi pipa baja di tangannya dengan tenang. Sean terlihat biasa saja seolah dia tidak terpengaruh sama sekali. Sean telah berhasil menahan serangan gabungan dari 20 orang dengan kekuatannya sendiri. Namun, dia tidak terluka. Sebaliknya, dia mengalahkan 20 orang hanya dengan satu gerakan, memaksa mereka mundur. Kekuatannya pasti sangat besar. Dan juga, seberapa cepat dia harus bisa menyelesaikan serangan balik pada 20 orang lebih dalam sepersekian detik. Bagaimanapun juga, tidak ada yang melihat gerakan Sean barusan dengan jelas. Ketika mereka bereaksi, 20 pemuda yang menyerang Sean sudah diserang dengan segala cara. Persetan! Luke mengertakkan gigi dan ingin memarahi Sean, tapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Luke dan gengnya jelas menang jumlah dengan Sean dan semuanya dalam keadaan sehat. Jadi, seharusnya mereka telah memukul Sean dengan cara menghancurkannya hingga dia memohon ampun pada mereka. Namun, apa yang telah terjadi pada saat itu benar-benar membuat mereka semua terkejut. Sial! Terus berkelahi! Luke mengertakkan gigi dan menarik napas dalam-dalam sebelum memerintah lagi. Wesh! Sekali lagi, 20 pemuda itu berlari ke arah Sean. Bu! Klang! Ekspresi Sean tidak berubah sama sekali. Sambil memegang pipa baja di tangannya, Sean menahan semua serangan itu. Dia telah memblokir semua serangan dengan segala cara. Dan kali ini, Sean terlihat sangat acuh tak acuh. Dia memukul pemuda-pemuda itu dengan keras secara langsung dan kejam ketika dia mendapatkan kesempatan yang tepat. Setelah satu perkelahian lagi, sekali lagi 20 pemuda itu jatuh ke tanah. Astaga! Gadis yang duduk di dalam mobil itu benar-benar terkejut. Dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang terjadi di hadapannya. Dia sama sekali tidak percaya Sean seorang yang cacat, yang membutuhkan bantuan bahkan untuk masuk ke mobil, bisa begitu kuat. Bahkan sopir itu juga tidak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Namun, entah mereka percaya atau tidak, kenyataan itu ada di hadapan mereka saat ini. 30 pria yang awalnya agresif sekarang terbaring di tanah. 8 orang yang tersisa memegang pipa baja terpaku di tempatnya. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Persetan! Luke mengumpat marah. Pada saat itu, dia mengertakkan giginya karena dia merasa sangat tidak berdaya. Sean adalah seorang yang cacat. Itu sebabnya Luke awalnya berpikir dia bisa dengan mudah menjatuhkan Sean. Namun sebaliknya, Sean yang secara bersamaan diserang oleh 30 orang belum tersentuh sedikit pun. Sebaliknya, mereka dikalahkan oleh Sean satu persatu. Perasaan tak berdaya ini seperti oasis di padang pasir yang sepertinya hampir saja tercapai. Namun setelah melewati pegunungan, oasis itu masih tidak terjangkau. Ayolah! Ayo, kita terus berkelahi! Sean mengambil pipa baja dan mengetukkannya pada pelek kursi roda.
Dia memprovokasi. Kamu hanya beruntung, bukan? Luke mengertakkan gigi dan memaki Sean. Di masa lalu, aku tak terkalahkan di medan perang. Bagiku, kalian semua bukan apa-apa. Sean perlahan memutar kursi rodanya dan bergerak agak jauh ke arah beberapa orang yang tersisa ini. Tap, Luke serta 8 orang yang tersisa itu tanpa sadar mundur beberapa langkah. Mereka jelas ketakutan. Mereka benar-benar takut pada Sean. apa sekarang kalian takut padaku? Kalian bahkan tidak bisa mengalahkanku meskipun aku memberi kalian kesempatan. Sean menggeleng dengan sikap menghina.